الرحمن الرحيم. الانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين بأنه وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, kita kemarin belajar Al-Hikam di buku Al-Hikam Al-Ata'iyah sampai hikmah yang 4. Hari ini 45 insyaAllah. Kita kemarin tentang suhbah. Cari teman yang baik, yang bagus, biar bisa jalan lancar ke jalan Allah Ta'ala, atau bisa jalan enak, atau bilang baik di dalam hidupmu, juga semangat tentang ibadah, bisa cepat dekat kepada Allah Ta'ala. Itu ada beberapa sebab syari taman. Hari ini kita masuk di bab juga, atau di hikmah 45 tentang zuhud. Tentang zuhud. Hari ini khusus bukan tentang fadilah zuhud. Ini faidah atau akibat zuhud, atau mungkin kita bisa bilang manfaat dari zuhud apa. Itu jadi belajar di hikmah hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke situ harus paham definisi zuhud itu apa. Az-zuhud itu kata ringkas tapi artinya luas juga. Az-zuhud artinya tinggal ya, atau meninggalkan, atau tinggal selain Allah Ta'ala. Bisa bilang juga keluarin selain Allah Ta'ala dari hatimu. Keluarin semuanya. Ini susah. Dalam satu hari susah. Dalam satu bulan susah. Dalam berapa tahun juga susah. Tidak bisa. Tapi harus belajar bagaimana keluarin. Setiap sesuatu yang bisa ganggumu di jalanmu, di waktu kamu ibadah atau mau menuju ke Allah Ta'ala. الزهد في الشيء هو خروج محبته من القلب وبرودته منه. خروج المحبة. Setiap orang punya rasa cinta. Fulan cinta mobilnya, fulan cinta hartanya, fulan cinta rumahnya, fulan cinta, atau bilang suka juga, suka menjabatnya. Fulan itu semuanya orang yang normal. Seperti itu. Enggak ada yang tidak ada rasa di dalam hatinya. Seperti ini, bersih, 100 bersih. Sampai dia belajar. Innamal ilmu bitta'allum, innamal zuhd bittazahud, innama as-sabru bittasabbur. Tidak mungkin jadi orang sabar. Harus tahan sedikit sampai jadi ahli sabar. وعند القوم بغض كل ما يشغل عن الله ويحبس عن حضرة الله. Itu zuhud. Definisi tadi zuhud umum. Ahli istilah ulama. Apa itu zuhud? Itu tinggal atau keluar dari keluar sesuatu atau yang ganggumu dari hatimu. Gangguan di hatimu itu keluar. Ini zuhud yang biasa. Tapi ahli mahabbah, ahli qurb, mungkin bilang ahli ma'rifat juga, definisinya apa itu? Keluarin kullu ma yushghil 'anillah wa yahbisu an hadratillah. Mirip seperti tadi. Tapi wa yakun awalan itu harus kita faham zuhud itu di apa? Zuhud. Pertama di harta. Zuhud di harta. Tapi gimana zuhud di harta? Yang pertama, an yastawi 'indahu al-dhahab wat-turab wal-fidda wal-hajar. Emas sama tanah
di mata orang zahid itu sama. Tidak lihat ada berharga. Semuanya sama. Ini derajatnya tinggi sekali. Sampai kita lihat Rasulullah SAW waktu Allah Ta'ala menawarkan Nabi Muhammad SAW jadikan bukit-bukit atau jibal Makkah emas, Rasulullah bilang enggak mau. Itu di dalam hati, kalau hati kamu seperti itu, ini yang mungkin kita bilang bagaimana rasa ibadahnya, bagaimana rasa puasanya, bagaimana rasa sujudnya, ucapannya la ilaha illallah bagaimana. Pasti beda. Rasulullah enggak mau yang masuk ke hatinya biar ganggu rasa cinta kepada Allah Ta'ala atau biar ganggu khusyuk, khudu' lillah azza wa jalla, bilang tidak mau. Ngajarin kita izhad fima indallah yuhibbuka. Waktu itu tanya, ada yang datang tanya, apa itu zuhud? Az-zuhd an tazhad fima indan nas yuhibbuka nas, atau izhad fima indallah yuhibbuka Allah. Yang Allah Ta'ala kasih, kamu terima aja. Tidak bilang kenapa, saya mau lebih, mau afdal, yang mau ini, mau itu. Enggak, tidak ada pilihan. Yang Allah Ta'ala kasih. Yuhibbukallah, dapat cinta dari Allah Ta'ala. Atau cintai dari Allah Ta'ala. Cinta dari Allah Ta'ala kepadamu. Dapat cinta. Kapan kamu? Kalau zuhud. Kalau kamu keluarin selain Allah Ta'ala. Wazahad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Tinggal semua yang ada di tangan manusia, semuanya suka sama kamu atau cinta kepadamu. Itu katanya kita juga sudah pernah belajar di buku Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 21 atau 31. Izhad fima indallah yuhibbukallah wa zahad fima indan nas yuhibbukan nas. Hal yang seperti ini sampai dia bisa lihat tanah sama emas sama, tidak berharga. Juga lihat perak, lihat apa itu, kaya, lihat kaya sama miskin sama. Ini semuanya hamba Allah Ta'ala, semuanya ciptaan Allah Ta'ala, semuanya pergi nanti ke akhirat sama, pergi ke akhirat tidak bawa apa-apa. Itu yang namanya lihat kaya sama miskin sama. Tidak ada dibandingkan di matanya, lihat ini semuanya. Terus wal man'u wal 'ata. Allah Ta'ala kasih atau tidak kasih, dia rasanya sama. Ini dari Allah Ta'ala sudah jadi. Kalau minta sesuatu Allah Ta'ala tidak kasih, tidak ada rasa sedih. Tidak ada ucapan yang bilang apa kurang ajar atau kurang adab. Saya sudah minta berapa tahun tidak kasih. Saya sudah doa berapa tahun tidak kasih. Saya itu, saya ini. Enggak ada. Sudah Allah Ta'ala kasih atau tidak, dia terima. Dapat rezeki atau tidak, dia terima. Hidupnya susah atau tidak, dia terima. Ini yang namanya zuhud. Wa yakun thaniyan fil jah wal maratib. Itu kamu di antara masyarakat atau di antara mungkin bilang di kota kamu, penjabatanmu apa? RT, RW, Pak Lurah, atau atas lagi. Kadang-kadang ini bukan dunia Syekh, bukan maksud dunia. Maksud rasa saya ahli Al-Quran, harus mereka berhormat sama saya. Saya ahli agama, kenapa mereka tidak mengagungkan saya? Saya ahli ibadah. Saya ya, jadi lihat diri sendiri, orangnya saya, derajat saya tinggi. Kalau kamu cari itu atau selalu sibuk dengan hal tersebut, kadang-kadang tidak dapat. Ada beberapa orang ya muridnya banyak sekali, tapi mereka masih lihat ini orangnya tidak bagus atau tidak baik. Ada beberapa orang biasa, kamu duduk muridnya ribuan atau tapi kamu duduk sama beliau, ya masya Allah ahli agama, dekat sama Allah Ta'ala.
juga banyak menghormat atau memuliakan orang tersebut. Kenapa? Karena dia ahli tawadhu, tidak zuhud, tidak apa namanya, ahli zuhud. Tidak minta dari mereka ayo mengagungkan saya atau harus berhormat sama saya, enggak. Itu tidak ada fikir. Sampai mereka Allah Ta'ala kasih atau taruh di dalam hati mereka rasa mengagungkan, memuliakan orang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak mau, dari dalam hatinya tidak mau, dari dalam hatinya tidak melakukan hal tersebut, ibadah, salat, puasa, atau khidmah dengan dakwah, biar mereka bilang fulan ini atau fulan itu. Tidak ada rasa sama sekali. Kadang-kadang dia tidak mau seperti itu, tapi dalam hatinya mau. Ini yang kita bilang bukan zahid, namanya raghib, nanti dilawan zahid. Oke, wa yakunu fil jah wal maratib. Jah wal maratib. Al-jah itu menjabat di dalam bilang kota, di dalam negeri atau negara. Kadang-kadang tidak perlu negeri atau negara. Seperti tadi, saya menjabat di dalam pondok, tapi mereka tidak berhormat sama saya. Rasanya sedih. Wah, kenapa mereka tidak berhormat? Jadi selalu sibuk dengan cari cara yang biar mereka berhormat sama saya. Itu bukan, ini lawan Zaid, ini raghib. Raghib. Syekh, ini kenapa dari tadi kamu bicara tentang zahid? Kita biar faham zuhud itu posisinya di mana? Di harta yang tadi bilang. Ya, yang biasa kita terima sekarang atau faham zuhud itu tentang harta. Fulan kalau miskin ini zahid. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, aslinya bukan seperti itu. Zahid itu bukan tentang harta aja. Kadang-kadang hartanya banyak tapi dalam hatinya kosong. Sampai dia tidak lihat dapat apa, keluar apa, dari mana, siapa yang kasih, siapa yang tidak kasih. Dia tetap lanjut amalnya seperti biasa. Itu karena masalah dalam hati. Tanda zahid itu di maqam atau derajat atau tadi bilang di dalam masyarakat juga, tandanya apa? An yastawi indahul izz wad dhul. Mereka menghina atau mengagungkan, dia lihat sama. Saya hamba Allah Ta'ala. Tidak peduli mereka mengagungkan atau tidak. Tapi dalam hatinya benar-benar. Bukan karena ada beberapa orang yang datang di majelis, ya, dia rasanya tawadhu, zuhud, duduk di situ. Tapi setelah 2 hari, 3 hari, tulis seperti sekarang zaman sosial media. Ya, di majelis fulan ini mereka tidak mengagungkan ulama. Kenapa? Karena mereka kemarin, karena dia kemarin datang. Dari sebelumnya belum ada bicara seperti itu. Hadir, memuliakan atau puji majelis tersebut atau tempat tersebut. Tapi setelah dia datang, jadi kemarin seperti itu, dia mulai keluarin kotor. Kenapa? Karena ada efek sedikit apa? Karena kemarin berarti ini bukan orang zahid. Walau dia zahid. Walau di depan mereka tidak punya harta, tidak punya penjabat, tidak punya itu, tapi karena muncul hal-hal seperti itu, artinya ini bukan ahli zuhud. Oke, jadi kalau dia menghina atau memuliakan, mereka muliakan beliau, dia sama, lihatnya sama, itu orang zahid. Wadzuhur wal khumul. Zuhur wal khumul itu yang sekarang mau jadi masyhur. Sama orang biasa. Khamil itu lawannya. Masyhur itu lawannya apa? Itu tidak masyhur. Artinya orang biasa aja. Dia tidak peduli. Saya jadi masyhur atau tidak. Perbuatannya tetap lanjut. Ini mungkin kita bisa paham di orang yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sosial media. Sosial media. Ada berapa orang yang mau jadi masyhur. Sudah, kalau dapat teman itu tambah satu yang jadi temannya, ya senang sekali sudah hari ini. Atau mereka cari berapa cara biar temannya lebih. Jadi masukkan ketawa-ketawa. Kadang-kadang kalau ketawa-ketawa mungkin bisa bilang masih mubah.
Tapi kita lihat kadang-kadang beberapa perempuan artis yang masyhur di TikTok atau Facebook atau sosial IG. media, ya, sosial media itu kadang-kadang mereka melakukan hal yang haram sampai buka auratnya. Kenapa? Biar dapat yang menuntung atau nuntung itu banyak nuntung, biar dapat akhirnya dapat duit atau uang. Ini orang yang ahli maksiat. Tapi juga ada ahli ibadah dia sudah jadi fokus sama TikTok biar jadi masyhur. Tujuannya apa? Ya tujuannya saya mau dakwah saya sampaikan dakwah kepada orang banyak. Ini tujuannya akhirat bagus sekali. Tapi enggak saya mau jadi masyhur. Jadi melakukan atau taruh atau upload video-video yang mungkin kadang-kadang ada manfaat, kadang-kadang yang bahasa Indonesia bilang viral. Biar mereka lihat, oh ini, oh iya, Masya Allah, oh iya, ya, jadi masyhur. Ini namanya masyhur. Lawannya khamil, tidak peduli. Mereka sebut nama saya, mereka puji saya, mereka menghina saya, mereka mencaci maki saya, dia tetap lanjut sama perbuatannya atau amalnya yang biasa. Wal madh wal dham wal rif'a was suqut wa yakunu thalithan fil maqamat. Zuhud itu tadi harta, yang kedua penjabat, yang ketiga itu al-maqamat, maqamul ibadah. Kita dari kemarin bilang maqamat. Mungkin ini banyak yang baru dengar ini dari ahli tasawuf, maqam. Maqam apa itu maqam? Yang kita kemarin bilang dalam ibadahnya bagaimana keadaanmu. Itu aja. Syekh saya sampai sekarang juga belum paham. Ya oke, mau contoh yang lebih jelas. Saya sama kamu dua-duanya kita salat di satu masjid atau di satu baris. Tapi Masya Allah, waktu kamu salat, khusyukmu lebih afdal dari saya. Di dalam salat hatimu hadir di dalam salat lebih afdal dari saya. Itu yang namanya maqam. Sudah. Itu maqamnya. Fulan derajatnya, maqamnya lebih afdal dari fulan. Fulan waktu zikir yang kita kemarin jelasin. Waktu zikir itu kalau sebut nama Allah Ta'ala atau zikir surga atau neraka sampai dia berhenti. Takut dari neraka. Kalau dia sebut surga, apa itu senang sekali gembira. Sampai dia bicaranya luar biasa. Seperti kemarin hadis orang yang bilang Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Itu maqam. Jadi setiap orang manusia itu beda. Kadang-kadang ini lihat kita masuk masjid, sholat. Ada beberapa imam suaranya bagus. Kalau kamu sholat ya bisa dapat rasa khusyuk. Ya ini kita sendiri. Tidak perlu kita masuk ke pikiran orang lain. Enggak sendiri. Masuk di masjid fulan ada imam Masya Allah. Di dalam masjid. Saya datang lagi ke masjid tersebut ada imam lain. Bacanya biasa. Waktu saya masuk salat seperti biasa. Setelah takbiratul ihram baca Fatihah. Ya masuk pikiran baru. Tapi yang kemarin suaranya bagus. Atau bacaannya. Atau bukan masalah tajwidnya. Bacaannya aja keluar dari dalam hati. Sampai saya rasanya beda sama kemarin. Itu yang namanya maqam atau derajat. Al-maqamat wal karamat. Maqam itu yang tadi kita bilang setiap orang punya maqam, setiap orang punya derajat. Bilang apa itu dalam bahasa Indonesia? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karamat, mukjizat itu karamah yang maksudnya mukjizat, juga zuhud tentang tersebut. Dia ibadah, ada berapa orang ibadah biar saya jadi gini-gini yang dapat karamah. Saya mau jadi seperti Umar bin Khattab. Apa itu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ceritanya dia bicara di Makkah atau di Al-Madinah, mereka bisa dengar di Samarkand. Itu di luar seperti sekarang bilang Afghanistan, Pakistan. Tapi dia bicara di Makkah, di dalam mimbar, wahai Syahriar Jabal.
Saya mau jadi seperti karamah fulan atau mukjizat yang dapat dari fulan. Saya mau jadi seperti Khalid bin Walid waktu dia minum racun. Saya mau jadi seperti fulan. Walhasil ibadahnya biar dapat itu. Jadi berarti tidak pikirannya Allah Ta'ala. Pikirannya pasti saya masih mau mereka memuliakan saya. Bagaimana caranya? Kalau saya jadi ahli karamah, sampai bisa bicara tentang kadang-kadang bilang apa namanya ini bisa masuk di hal yang mungkin luar biasa. Itu bahaya. Bahayanya di mana? Orang zahid juga tidak fikir tentang itu. Lanjut ibadah. Orang zahid tidak fikir. Sampai dia lanjut salatnya, puasanya, ibadahnya seperti biasa, tidak fikir sama orang lain. Atau sama derajat atau maqamat. Juga wal khususiyat. Ada khususiyat itu kadang-kadang ya Masya Allah orang setiap ada beberapa orang yang dia bilang khususiyatnya sendiri aja bisa membela Rasulullah setiap hari. Bisa membela. Ini bukan wajib Syekh ya, kita bilang tidak wajib. Bilang karena ibadahnya, karena dia dekat sama Allah Ta'ala sampai setiap hari dapat membela. Dalam riwayat itu biar kita paham, Al-Imam Ahmad bin Hanbal bilang setiap hari saya melihat Rasulullah. Kalau tidak lihat Rasulullah, saya lihat diri sendiri jadi orang munafik. Setiap hari. Ini namanya khususiyat. Terus Syekh dapat pelajaran dari orang tasawuf bilang ini bulan itu masalah lain. Masalah di dalam khususiyat itu bagaimana halmu? Di dalam khususiyat tersebut bagaimana cara terima khususiyat tersebut atau hal khusus tersebut itu yang kita bilang. Jadi orang zahid tidak fikir tentang harta. Orang zahid tidak fikir tentang penjabat atau pemimpin di dalam tempatnya. Orang zahid juga itu tidak fikir tentang karamat atau mukjizat atau mungkin bilang khususiyah atau maqam. Saya lanjut ibadah lillah azza wa jalla terus Allah Ta'ala kasih maqam yang paling tinggi, kasih maqam yang paling rendah, kasih maqam yang di tengah-tengah itu tidak ada pikiran di situ. Itu namanya zahid. Tanda maqam, tanda orang yang tidak fikir atau tidak ada berharap tentang karamat atau maqamat atau mukjizat, tandanya apa itu orangnya? Tandanya yastawi indahu raja wal khauf. Takut, rasa takut atau rasa berharap kepada Allah Ta'ala itu sama. Jadi rata, hidupnya rata di dalam hati. Rasa hati itu yang mungkin bilang dalam hatinya enggak ada yang bisa lihat dari luar. La ilaha illallah wal khauf wal quwwa wal dha'f. Saya kuat atau lemah tidak takut. Kenapa? Karena kalau saya hamba Allah Ta'ala 100% ahli ibadah pasti dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Jadi dia tidak lihat kuat atau lemah. Terus juga wal bast wal qabd. Kadang-kadang di dalam hati kita ya saya sedih. Ada hal yang kenapa saya hari ini seperti itu. Itu namanya qabd, makbul. Sampai kadang-kadang tidak bisa tidur. Kadang-kadang kayak ada sesuatu yang berat di dalam hati saya itu apa? Ini namanya qabd. Albas kadang-kadang tidak dapat apapun yang mungkin bilang kamu jadi gembira atau itu, tapi Masya Allah dia senang sekali. Sebabnya apa? Itu semuanya kita baca, kita tahu nama Allah Ta'ala Al-Qabid. Al-Qabid itu bisa pegang hatimu sampai kamu sedih, sampai kamu lalai, nggak mau ibadah, nggak mau puasa, nggak mau bicara, nggak mau campur sama manusia, sampai tidak mau salat sama jamaah ya salatnya sendiri. Itu namanya qabid. Kadang-kadang Allah Ta'ala kasih ke hambanya seperti itu biar lihat hambanya bagaimana. Kadang-kadang yang tadi bilang al-basit, ya jadi senang, hidupnya susah,
hartanya sedikit, anaknya sakit, tapi dia terima bala tersebut, terima musibah yang dapat, ya senang. Itu dari Allah Ta'ala juga, semuanya dari Allah Ta'ala. Tapi orang zahid yang sudah tidak perhatian, ya kenapa saya hari ini seperti itu? Berarti Allah Ta'ala marah sama saya. Kenapa hari ini saya senang? Berarti Allah Ta'ala kasih ujian. Itu tidak ada fikir di situ. Orang zahid pikirannya tidak lewat ke situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Au yu'raf fi makan. Semua yakun az-zuhd fil kaun bi asrihi bi syuhudil mukawwin. Itu kemarin kita jelasin. Jelasin. Az-zuhd itu yang sempurna sudah lihat Allah Ta'ala aja. Jadi tidak ada fikir sama manusia, tidak ada fikir sama harta, tidak ada fikir sama orang yang di sebelahnya, sudah enggak ada. Lihat Allah Ta'ala aja. Itu yang namanya zuhud. Izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wazhad fima indan nas yuhibbuka nas. Zuhud dengan dunia sampai kamu tidak cari dunia, Allah Ta'ala cinta kepadamu. Wazhad fima indan nas, itu zuhud dari di tangan manusia, yuhibbuka nas. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا معناه قوله عليه الصلاة والسلام عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. Berarti hikmah hari ini masuk di hadis izhad bima indallah yuhibbuka Allah, izhad fi dunya, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wazhad fima indan nas yuhibbuka nas. Jadi ibadatul zahid beda. Orang yang ahli zuhud, yang sifatnya zuhud benar-benar, bukan pura-pura, itu ibadahnya jadi beda. Karena dia lihat Allah Ta'ala. Waktu berdiri salat pasti beda. Waktu dia ucapan takbiratul ihram pasti beda. Rasanya, derajatnya, makamnya beda. Waktu dia mau infak beda. Waktu mau lanjut kerjaan rumahnya atau bantu keluarga beda. Itu yang hikmah hari ini. Terus fa'ibadatu zahid billah walillah. Ibadat orang zuhd itu billah. Dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Juga tujuannya Allah Ta'ala. Jadi billahi walillah. Wa ibadatul raghib, yang lawannya itu yang ahli dunia, bin nafs. Itu berdiri dari diri sendiri. Terus tujuannya dunia. Oke. Ibadatul zahid hayya baqiyah wa ibadatul raghib mayyitah fani. Ibadatul zahid itu kalau dia salat 2 rakaat pasti lebih afdal dari 1000 rakaat dari orang yang hatinya masih rasa cinta dunia. Sampai Rasulullah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu kepala setiap kejahatan atau dosa. Ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya. Fulan mencuri. Kenapa? Ya, ini hubbud dunia. Mau harta, mau rezekinya banyak, mau ini, ya jadi ini dosa. Sebabnya apa? Sebabnya hubbud dunia, cinta dunia. Fulan melakukan zina. Na'udzubillah. Sebabnya apa? Ya ikut syahwatnya. Ya, berarti ini dunia, ikut syahwat ini di dunia aja. Oke, fulan apa itu dusta atau bohong itu. Kenapa bohong nih orangnya? Ya biar mereka tidak kalau dia bilangnya kasihan jujur, mungkin mereka tidak berhormat. Jadi dia ini dunia. Ya, seluruh perbuatan dosa sebabnya hubbud dunia, cinta dunia. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadatul zahid muttasila ala dawam. Orang yang zahid itu ibadahnya. Afwan Syekh, ini daros akhir. Ya, silakan. Ibadatul zahid itu selalu nyambung, muttasilah. Ibadatul raghib ya kadang-kadang kalau dia senang ya melakukan salat witir, kalau dia senang baca zikir, kalau dia senang baca suratul kahfi, kalau sibuk lagi kerja ada ini ada itu ya dia tidak bisa lanjut. Jadi ibadatul zahid selalu karena dia hamba Allah Ta'ala, rasanya saya hamba Allah Ta'ala sendiri. Jadi selalu setiap saat, setiap waktu saya
hamba Allah Ta'ala. Jadi puasanya lurus, salatnya, zakatnya, kerja dunia. Syekh, ini kerja dunia. Ya betul, tapi maksud saya tujuan kamu atau tujuan saya biar makan yang halal, biar tidak minta-minta dari orang ya. Itu halnya. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما مثل عبادة زيد مع قلتها في الحس وكثرتها في المعنى وعبادة الراغب مع كثرتها في وقلتها في المعنى إلا كرجلين أهديا الملك. Itu yang hikmah hari ini. Hikmah hari ini jadi artinya apa itu? Coba baca via Fathiyah di dalam bahasa Arab. Saya baca duluan, kamu baca dalam bahasa Indonesia. Ma qalla amalun baraza min qalbi zahid. Ma qalla, tidak sedikit. Kalau perbuatan orang zahid walau di depan mata kita sedikit, itu tidak sedikit, artinya pahalanya luas atau besar. Wala kathura amalun baraza min qalbi raghib. Orang yang cinta dunia walau amalnya banyak itu tidak banyak, maksudnya sedikit karena pahalanya sedikit. Coba baca dalam bahasa Indonesia. Amal sedikit dari hati yang zahid tidak bisa dikatakan sedikit. Amal banyak dari hati yang tamak tidak bisa dikatakan sedikit. Kenapa? Karena seperti tadi sudah, dia hamba Allah Ta'ala, lihat Allah Ta'ala aja. Jadi 2 rakaat aja dari hati orang zahid pasti khusyuknya lebih, pasti manfaatnya, pasti dekat kepada Allah Ta'ala lebih, pasti ya. Ada beberapa hal yang kita bilang, oh ini karena orangnya zahid. Terus amal banyak dari hati yang tamak tidak bisa dikatakan banyak. La ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah. Itu sekarang kita bisa tembang sendiri. Kita orang zahid atau tidak? Kita orang zahid atau tidak? Ayo, setiap orang bisa tembang sendiri. Tadi kita bilang zahid tentang harta. Ada berapa orang zahid bukan karena dia zahid, karena dia tidak bisa sampai. Dia bilang, ya waktu lihat orang kaya, ya ini dunia untuk kamu, kita nanti di akhirat. Tapi kalau dapat kesempatan jadi kaya pasti terima. Ya, kalau jadi kaya masih tawadhu atau tidak, atau hilang semuanya, masih ingat orang miskin atau tidak, masih itu ya. Ada beberapa orang setelah jadi kaya sudah naudzubillah jadi ahli maksiat. Kemarin waktu miskin, masya Allah, salatnya, puasanya, ibadahnya. Tapi setelah dapat atau rezekinya luas sedikit, ya baru cari haram, cari zina, cari khamar, cari. Ya, karena hartanya sudah banyak. Ini musibahnya lebih. Oke, ada orang zahid ini karena tidak bisa, ya, tidak bisa jadi seperti orang yang punya harta. Ya. Atau tidak bisa jadi mungkin bilang penjabat. Dia bilang, ini untuk kamu, dunia aja, ini dunia aja. Tapi kalau dapat kesempatan, kapan kita bilang ini orang zahid? Kalau mereka suruh kamu jadi seperti kita bilang gubernur. Ya, saya tidak mau, benar. Tidak mau, benar. Bukan tidak mau pura-pura. Kalau sudah jadi, nanti besok mereka suruh turun, dia nangis atau sedih atau tanya kenapa, ada apa, salahnya apa. Orang yang zahid itu ada berapa ulama jadi di mufti atau mereka mau jadi hakim pengadilan, itu ada berapa orang tidak terima, tidak mau. Terus tidak mau, ini benar. Waktu mereka turunin atau suruh sudah tidak, mereka paksa sampai jadi mengadil atau jadi qadhi. Setelah itu mereka suruh turun, dia senang, nggak ada rasa sedih. Kita lihat ini ahli dunia, si fulan. Kemarin kita waktu mau jadikan presiden atau raja, masya Allah. Oke. Bagus, kita kayak dia pura-pura nggak mau, saya takut ini amanah, saya oke, bagus. Tapi waktu mereka suruh turun atau ada apa itu pilihan lagi, dia nggak mau, masih mau tambah lagi. Ya, itu berarti bukan zahid.
ahli maqamat, ahli harta, ahli dunia sama. Kalau masih ada rasa seperti itu berarti belum jadi zahid. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه كونوا لقبول العمل أشد منكم اهتماما للعمل. Fokus dengan terima amalmu. Kalau sebelum kamu lihat perbuatan bagus atau tidak, sebelumnya kamu lihat Allah Ta'ala bisa terima amal saya ini atau tidak. Maksudnya perbaiki niatmu sebelum, beriksa hatimu sebelum kamu melakukan hal tersebut atau amal tersebut. Kenapa? Takut kamu capek nanti atau Allah Ta'ala tidak terima amalmu. Kenapa? Karena dari awal niatmu, tujuanmu, maksudmu selain Allah Ta'ala. Atau maksudmu dunia. Oke. Wa qala ba'du salaf lam yafutkum ashab Muhammadin bi kathrati salatin wa siyam innama illa annahum kanu azhad fi dunia. Yang beda di antara kita dan sahabat itu bukan masalah puasa, salat. Mereka manusia seperti kita, salatnya seperti kita, puasanya seperti kita, waktunya sama, tidak beda. Apa yang beda kita beda sama sahabat itu zuhud, rasa zuhud. Kita lihat mereka kalau baca buku sirah atau buku sejarah setelah mereka buka Faris, Rumania atau Rum atau Rumania. Itu dapat harta emas dari negara tersebut atau negeri tersebut, tapi mereka tidak fikir, tetap hatinya sama. Ini yang namanya zahid. Jadi mereka beda sama kita tentang rasa zuhud. La ilaha illallah. Wa fi ba'd al-akhbar ada beberapa kabar dari Sayyidina Isa alaihi salam, marra bi rajulin naim wan nas yata'abbadun. Ada satu orang lagi tidur. Di sebelahnya ada beberapa orang lagi ibadah. Bilang sama beliau, ayo berdirilah ibadah seperti mereka. Faqala ya ruh Allah ta'abbadtu, saya sudah ibadah. Faqala lahu wa ma ibadatuka, ibadahmu apa? Saya lihat mereka lagi ibadah, kamu lagi tidur. Ibadahmu apa? Dia bilang, taraktu dunya li ahliha. Saya tinggal dunia untuk ahlinya, saya enggak mau dunia. Faqala lahu na'am. Ni'matul ibadah, itu ibadah yang paling mulia. Karena kamu tidak masuk sama mereka. Wa qala rajul li syekh, bukan sama mereka ahli ibadah, maksudnya tidak ganggu tidak suka dunia. Tidak ganggu ahli dunia. Ibadahmu itu yang paling afdal karena kamu kayak lebih dekat dari Allah Ta'ala. Wa qala rajul li syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Ada yang berkata kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, wahai Imam, saya lihat mereka memuliakan, mengagungkanmu. Ya kenapa? Faqala, juga saya lihat kamu tidak ibadah kamu tidak banyak seperti yang kita dengar dari sahabat, tabi'in atau ahli ibadah. Dia bilang, ya karena saya tinggal satu aja. Apa itu? Dunia. Taraktu ad-dunya. بسنة واحدة افترض عليه تمسكت بها فقال وما هي قال الإعراض عنكم عن دنياكم, saya tidak perhatian, tidak peduli tentang kamu dan dunia. Jadi mereka memuliakan atau mengagungkan saya karena itu aja. قال الشيخ رزق رضي الله عنه وإنما كانت للزهاد هذه الفضيلة لثلاث أوجه ما فيه من فراغ القلب. Itu kenapa orang zahid dapat fadilah seperti ini? Karena ada 3 wajah atau 3 alasan. Yang pertama, hati mereka jadi kosong. Nah, ini lihat kalau kita ya bisa biasa ini. Saya kemarin dari minggu kemarin bilang ada tukang kerja di sini. Tidak bisa kerja. Kerjaan saya setiap hari tidak bisa kerja. Lagi harus berdiri lihat mereka butuh apa. Mereka sudah naik ke atas atau belum? Mereka sudah perbaiki ini atau belum? Ini kita masih semuanya masih dunia. Kita belum bicara tentang akhirat. Apalagi kalau ada orang seperti itu masuk salat. Masuk salat seperti cerita itu orang yang kita sering kasih ceritanya. Ada mereka masuk atau salat jamaah. Salat asar. Imam salat 3 aja.
Setelah tiga, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ikut salam. Lupa semuanya. Kecuali satu bilang, setelah itu dia baca tasbih, mereka faham harus kita tambah 1 rakaat. Oke, setelah selesai, bilang sama beliau, ya Allah, kita semuanya lalai, kecuali kamu, Masya Allah, bagus, baik sekali. Maksudnya kamu di dalam salat itu hadir. Bilang, enggak, bukan hadir. Saya punya 4 toko, di rakaat pertama saya waktu masuk salat, masuk toko pertama. Itu dalam salat, pikirannya maksudnya sibuk tentang toko pertama. Rakaat yang kedua saya masuk toko yang kedua, rakaat yang ketiga masuk yang ketiga. Hari ini kamu salam, saya masih di toko yang ketiga, belum sampai ke 4. Saya paham kamu baru 3 rakaat. Ini lihat khusyuknya juga bukan dia salatnya lillah, betul salatnya lillah, tapi khusyuknya juga masih. Maksud saya dari sini dalam salat sibuk juga. Kita itu yang namanya berarti hati kita masih kotor, harus kita bersihin. Kadang-kadang dapat apa bahasa Indonesia bilang berantem ya kan, sama teman, sama saudara. Terus sampai dalam salat Allahu Akbar, ya ingat bicaranya. Ingat ini kenapa? Karena kita dunia. Jadi salat kita kalau masuk salat itu juga dapat gangguan di dalam salat. Zikir, puasa, ibadah, seluruh ibadah kita semuanya kalau masuk ke dalam ibadah tersebut sama hatimu dan badanmu yang ada di dunia ini, maksud saya sama urusan dunia, tidak bisa khusyuk. Tapi kalau kamu masuk di dalam hati yang bersih, bisa dapat khusyuk atau bisa dekat kepada Allah Ta'ala. Yang pertama apa tadi bilang? Faraghul qalb. Karena hati mereka kosong, jadi bisa ibadah seperti itu. Bisa derajatnya 2 rakaat lebih afdal dari 70 rakaat. Bisa bilang salat witir yang selalu dia salat 3 rakaat lebih afdal dari fulan yang salatnya 11 rakaat, tapi kadang-kadang di dalam seminggu 1 kali. Bisa bilang zikirnya, ucapannya Allah. Orang Zaid kalau bilang Allah bukan sama orang yang biasa bilang Allah juga. Oke, yang kedua, anna la syahida bi wujud as-sidq fil mahabbah idh dunya mahbuba la tatruk illa bima huwa ahab. Itu tanda cinta Allah Ta'ala karena dia tidak suka dunia. Itu benar ahli mahabbah, benar ahli qurb, benar zahid karena dia tidak suka dunia. Oke. الثالث أنه لا يدل على المعرفة بالله والثقة به لأنه بدل الموجود من الثقة بالمعبود. Itu jadi dia tidak percaya sama selain Allah Ta'ala. Jadi ini ahli zuhd kayak sifatnya pertama apa? Hatinya kosong. Yang kedua tidak suka. Yang ketiga kayak tidak percaya sama selain Allah Ta'ala. Jadi percayaannya benar sama Allah Ta'ala. Nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum min ahli الزهد والورع والتقوى إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.